Puji Tuhan, shalom saudara. Ya, sungguh Tuhan itu luar biasa. Dia baik buat kita semua. Ya, kalau kita ada di tempat ini itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Ya, hidup manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini ya gereja ini berulang tahun untuk usia yang ke-25 tahun. Ya luar biasa kalau kita masih bisa ya memperingati, ya, merayakan boleh lah ya, memperingati bagaimana Tuhan menolong gereja ini bisa terus berjalan. Gak mudah saudara. Ya kebetulan saya dibesarkan dari gereja kecil juga. Kalau orang Sunda bilang dulu ya itu duk-dek, adu dengkul. Kalau jalan susah saudara, mau ke WC susah karena apa? Ada di ruangan kecil sebesar ini mungkin. Ya satu ruang tamu gitu ya, dengan beberapa orang datang saja udah penuh. Ya, kemudian saya bertumbuh di sana selama 38 tahun dengan ya sebetulnya Tuhan sudah atur sedemikian rupa kehidupan saya. Saya pernah masuk Katolik saudara ya. Waktu SD kelas 6 saya masuk Katolik. Dan Tuhan tarik ketika saya kelas 2 SMA di situ untuk membantu jadi guru sekolah minggu. Semua Tuhan atur. Amin. Hidup kita diatur Tuhan. Sesulit apapun juga, ingat ada pengatur kita yang luar biasa. Ya, jadi kalau pagi hari ini saya juga bisa berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Ya, supaya saudara kenal ya, kalau nggak kenal tapi nggak sayang. Saya mendapatkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya sungguh luar biasa. Saya lahir dari 10 bersaudara dan hanya saya sendiri yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana keadaan keluarga saya. Tapi saya juga tidak punya mimpi apa-apa. Tuhan atur sedemikian rupa, kakak saya gerak untuk nyekolahin saya, nguliahin saya waktu itu saya sekolah kuliah, ditanya kamu mau kuliah? Ya, oke, masuk. Kemudian setelah itu Tuhan terus berikan yang terbaik, disekolahin dari perusahaan sampai 2 kali saudara ya. Dan terakhir saya juga ngambil di STT Inti karena saya merasa jangan sampai kita hanya sekolah-sekolah sekuler yang bisa mengganggu kepercayaan kita, iman kita. Dan akhirnya saya masuk di STT Inti walaupun memang tidak sampai selesai saudara ya. Saat saya bab 1, anak saya yang ketiga itu lahir dan cukup repot ya istri saya karena bedanya 8 tahun dengan anak yang kedua. Jadi istri saya ngerasa juga sibuk dan kerepotan dan saya lebih banyak bersama anak saya. Nah, tahun 2002 ada satu hal yang saya dengar dari istri saya. Waktu itu kami baru menikah, memang baru 2 tahun saudara. Tapi sebelumnya, ketika saya baru kenal 3 bulan, ternyata istri saya harus dipotong indung telurnya, terkena kiste. Jadi tinggal 50%. Baru 3 bulan jalan atau sampai 6 bulan lah saya lupa. Ternyata istri saya juga harus dipotong lagi, ya. Maksudnya terjadi lagi satunya. Itu juga sama, kiste yang cukup besar membungkus indung telur. Ya, tapi waktu itu kami juga kemana-mana dan sampai akhirnya juga agak sulit. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sekarang anak saya kalau nggak dijaga mungkin lebih dari 3. Anak saya ini hadir yang pertama, kemudian anak yang ketiga hadir, yang kedua lagi di Tangerang sedang magang, nggak bisa diganggu saudara ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya kalau nggak, ya saya mungkin nggak punya gitu ya. Dan memang sudah dinyatakan, sudah lupakan saja. Dokternya sudah menyatakan sudah lupakan, jangan pengen lagi punya anak, ya sudah. Padahal
Ya, ya dalam hati ya memang saya ingin punya anak ya. Dan Tuhan temui. Itu sangat luar biasa ketika istri saya menyerah penuh. Dia waktu itu berlutut setelah dinyatakan harus dioperasi kembali. Dia berlutut dan dia menangis di hadapan Tuhan dan dia katakan, aku berserah Tuhan, terserah Tuhan. Mau dikasih syukur nggak apa-apa. Dan Tuhan berikan mujizat itu buat keluarga saya. Gak selesai dari situ saudara. Tahun 2017 ya ada lagi kejadian yang membuat kita juga saya juga merasa waduh gimana ini ya. Nanti saya lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke sini ya. 25 tahun bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Terutama yang mengalami ya Pak Daniel yang mengalami. Ya, dulu 2 tahun lalu atau setahun yang lalu ya saya pernah ke tempat Pak Daniel melayani di pinggir rel kereta api. Kontrak Pak ya? Sewa. Tapi saya yakin walaupun Bapak rumah ibadahnya kontrak tapi punya hati kerajaan. Betul Pak? Dan Tuhan berikan satu gedung yang luar biasa saya lihat. Ya kalau dulu kami membangun sedikit demi sedikit, sekarang sudah disediakan Pak tanpa membangun. Luar biasa ya Tuhan kita. Ya karena Bapak punya hati kerajaan. Ya Tuhanlah Raja kita yang menyediakan segala sesuatu. Dan ini karena kesetiaan Bapak. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Daniel, wah kena banjir. Tapi banjir ini membawa berkat. Kalau kita setia, Tuhan berikan yang terbaik buat kita semua. Ya, dan ini perlu iman yang luar biasa dalam kehidupan Pak Daniel untuk melayani. Yang saya bilang nggak mudah, apalagi dalam masa-masa perintisan. Ada keterbatasan sumber daya, betul Pak? Ya sumber dayanya masih ya segitu, dananya masih seadanya. Fasilitas pun mungkin ya sulit ya, nggak bisa ngomong karena baru merintis. Kemudian juga mungkin ada penolakan di lingkungan, ya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat dengan kita, karena nggak gampang melayani itu, nggak langsung duitnya ngalir terus. Wah, gimana nih si Papi mutusin untuk pelayanan? Gimana nih anak-anak kita? Berat saudara. Ya, selain itu ada juga mungkin dukungan yang sedikit ya, sehingga sering merasa sendirian Pak, betul Pak? Sering merasa sendirian. Secara spiritual, nggak ada yang dukung. Seperti Tuhan Yesus juga, ya. Akhirnya ketika di Getsemani dia merasa sendirian dan dia merasa lelah. Suka Pak merasakan kelelahan dalam diri? Sering. Itulah pergumulan hamba Tuhan, terutama untuk perintisan. Nggak gampang, sangat susah. Selain itu juga kurang komitmen dari jemaat awal Pak. Ayo, mesti didatengin gitu ya Pak ya. Ayo dong maju lagi, ayo maju lagi, ayo. Bantu kita pelayanan di sini. Bukan itu saja tantangan berikutnya, tantangan teologis Pak. Ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran menyesatkan, dan sebagai gembala tentu harus menjaga domba-dombanya dari penyesatan. Itu pun perjuangan yang luar biasa. Ya, akhirnya keluarga pun kadang-kadang terabaikan. Ini tantangan terberat. Banyak hamba-hamba Tuhan anak-anaknya kocar-kacir. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu terlalu memikirkan pekerjaan. Kita manusia punya waktu 24 jam tapi rasanya kurang Pak ya. Ketika kita diperhadapkan ke banyak persoalan hidup kita, terutama pelayanan kita. Ya, saya bisa dibuka aja. Ya, jadi gak gampang saudara. Tapi Tuhan sudah menunjukkan hal yang luar biasa buat Bapak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan.
Dan kasih karunia Tuhan ini adalah cukup buat kita semua ya. Amin. Pak Daniel tentu merasakan ini. Ya dari tempat yang fisik, saya khotbah harus teriak di sana karena begitu baru khotbah udah gitu ya. Suara kereta luar biasa, udah gitu panas. Sekarang saya kedinginan. Saya kedinginan 3 kali saya sudah ke. Tolong dibuka ya. Sebenarnya saya bawa itu cuman nggak kebawa, nggak keambil. Pengambilin lewat saja ini. Jadi ada yang dipinta ya dari kita. Apa? Iman yang tulus dalam menghadapi kehidupan kita ini. Ya. Dan kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Kita baca sama-sama dulu ya. Ini saya pakai terjemahan baru 2 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa dia teringat akan apa? Teringat pada apa? Pada iman. Imannya siapa? Imannya Timotius. Tapi kita lihat coba, apakah iman itu langsung ada di dalam diri Timotius? Tidak. Tetapi iman itu diturunkan dari siapa? Dari siapa? Dari neneknya, dari ibunya. Jadi ini iman yang seolah turun-temurun. Ya. Dan Paulus melihat iman ini hidup di dalam diri Timotius. Inilah iman yang diperlukan oleh seorang yang harus memimpin jemaat. Yang macam-macam. Saudara, tahun lalu kalau salah ya, saya membaca sebuah buku dan sudah saya bagikan di Mission Camp. Ya. Tentang menggembalakan kuda. Ternyata Tuhan mengirim ke suatu gereja bukan hanya domba, tetapi kuda. Kuda ini luar biasa. Dia bisa nendang gitu ya, nyepak. Tapi ketika digembalakan dengan baik, kuda ini benar-benar bisa menjadi kuda yang gagah perkasa yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat. Tapi nggak gampang untuk mengembalakan mereka. Banyak masalah. Ya, dan inilah yang pasti juga dialami oleh Bapak. Jadi perlu benar-benar iman, apalagi ketika menghadapi kuda-kuda. Aduh Tuhan, kok susah diatur ya. Tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk setiap gereja. Karena gereja milik siapa? Milik Tuhan. Ya Pak Daniel di usia 30 tahun mulai merintis. Masih gagah. Tapi semakin tua, semakin usia, udah capek juga Pak ya, nambah usia terus-menerus. Jadi usia yang sudah Tuhan berikan 55 tahun juga bukan usia yang ya disebut muda, enggak juga. Saya baru 60 tahun, beda 5 tahun Pak. Ya, usia. Bicara usia, kita nggak ada yang tahu hidup kita. Betul Pak? Kita nggak tahu hidup kita. Ketika kita bicara usia, ini jalan ya. Nah, saudara ingat ini. Perumpamaan yang ada di Lukas 12 ayat. Ya kita akan baca ayat 20. Di sini dikatakan, tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Seorang kaya yang begitu bangga dengan kesuksesannya. Dia bilang, ngapain lagi sih? Ya, hidupku sudah cukup. Aku mau tidur karena lumbungku juga sudah penuh. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Kalau kita ada dalam posisi itu, gimana rasanya, saudara? Saya pernah mengalami itu. Tahun 2017, saya lanjut ya. Ternyata bangun tidur mata saya ngelihatnya susah. Double vision. Jadi ada dua. Saya bingung kenapa. Akhirnya saya ke optik, nggak bisa. Nah, memang bukan bidangnya. Ke dokter mata. Di channel berulang-ulang diperiksa. Sama, saudara. Nggak bisa. Dan akhirnya saya harus mencoba periksa ke dokter bedah syaraf. Dan diketahui ada tumor otak antara hidung dan mata. Tumor ini ya tidak tumbuh begitu saja, saudara ya, tapi sudah cukup lama. Nah, tapi dalam pembicaraan dengan dokter ada satu kata-kata. Satu saat tumor ini bisa pecah, isinya darah, dan setelah itu kita nggak tahu usianya. Itu sama saja. Saya melihat bagaimana kalau hal itu kita alami dan dibilang malam hari ini juga jiwamu akan diambil darimu. Itu seperti itu. Saya katakan kepada anak-anak waktu masih kecil, saya bilang, papi nggak tahu kapan. Ya, harus siap-siap. Ya, siap dan tidak siap harus siap. Waktu masih kecil-kecil, sekarang anak saya juga masih pada kuliah ya. Yang satu masih kuliah, kedua masih kuliah, yang ketiga apalagi baru lulus kelas 7. Ya. Jadi usia itu tidak ada yang bisa menentukan secara pribadi. Mungkin seperti orang kaya ini, wah sudah menyiapkan segala sesuatu nanti supaya hidup kita ini tenang. Ketika kita pensiun nih Pak ya, umur 60 saya harusnya pensiun, sekarang masih kerja. Ya, anak saya masih nunggu, masih perlu. Pensiun. Kalau udah pensiun kayaknya enak. Ya, segala persediaan sudah ada. Tapi harta benda itu bisa hilang dalam sekejap. Bahkan jiwa kita, umur kita bisa berhenti saat itu juga. Kalau Tuhan bilang cukup, mau seperti apa, saudara? Usia memang hanya bisa seolah bicara soal angka. Ya, 55, 60 tahun itu angka. Dan itu sebenarnya adalah anugerah lah dalam perjalanan hidup kita. Seperti tadi saya cerita, bagaimana Tuhan sudah memimpin saya mendapatkan satu pendidikan yang cukup sehingga membuat saya juga bisa, maksudnya bisa hidup layak lah. Itu semua karena anugerah. Demikian juga pelayanan kita, Pak. Tuhan yang menyediakan pelayanan itu. Saya baru masuk 6 tahun lah ya di Mission Care, tapi Mission Care ini sudah terdengar lama. Usianya 30 tahun nanti November. Ya, 30 tahun, beda 5 tahunan. Pak Afri ini ya. Jadi dalam hidup kita Tuhan sudah rencanakan mau seperti apa. Saya juga sama dalam pelayanan saya nggak tahu. Saya ditarik kembali masuk ke Pentakosta, ya istilahnya aliran Pentakosta dari Katolik. Saya nggak tahu. Karena waktu itu teman saya itu adalah anak pendetanya. Nah, saya sering main di situ. Ya padahal beda jauh, saudara. Sifatnya beda jauh. Anak saya teman saya itu rada nakal gitu ya.
berani segala macam ya. Kalau saya diem, ya jadi pendiam ya, termasuk gara-gara kondisi juga sih Pak. Ya, rada minder. Tapi dia dekat sekali. Akhirnya saya sering ke situ. Dan suatu saat ketika dia buka, bapaknya pendeta ngomong, Sak, ikut ibadah, suruh ibadah, ya. Tapi suatu saat saya nggak tahu juga, tiba-tiba ketua mission care sekarang nih, dia yang main gitar di gereja, tahu-tahu nggak bisa datang. Saya baru bisa di C mainnya dulu karena sekolah di sekolahan ikutlah pertandingan gitu ya. Disuruh main, ayo kamu main sekolah minggu, kasihan saya. Semua saya paksa di C, pokoknya sih paksa di C aja udah. Ya, tapi dari situ terus Tuhan bimbing saya. Jadi main musik di gereja. Nah sudah gitu agak-agak nekat sedikit ya, ada keyboard, ada apa, main aja udah. Ya, ngajar sekolah minggu. Itu juga gara-gara Pak Simat itu nggak bisa hadir, nggak ada guru, ya udah ngajar, akhirnya ngajar. Termasuk masuk ke mission care, saya pun nggak tahu. Tapi saya bersyukur ketika saya mulai ikut setelah pas COVID ya waktu itu. Baru saya aktif di 2022-2023. Saya baru teringat lagi. Masuk ke gereja-gereja yang kecil, perintisan. Sungguh luar biasa. Kita kangen suasana itu Pak. Ketika masih kecil, gerejanya masih beberapa orang. Semangatnya luar biasa. Dan ini harus dijaga Pak. Sulit juga Pak jaganya. Ketika sudah enak seperti ini Pak. Ya sorry. Itu saya ya. Kita seringkali datang. Akhirnya apa? Numpang tidur. Sudah terlena kan? Sepoi-sepoi gitu ya. Anginnya sepoi-sepoi. Ya, saya juga merindukan itu. Makanya wah saya senang sekali gitu ya beli alat-alat juga untuk gereja. Karena saya sesuatu yang enak. Tapi ada satu hal yang akhirnya juga bisa menghambat pertumbuhan jemaat. Kenyamanan. Ini musuh terbesar. Rasa nyaman. Rasa nyaman. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah atur supaya kita tetap terus punya api yang luar biasa. Jangan marah ketika mungkin banyak masalah muncul. Karena itulah alat untuk kita bisa terus di dalam Tuhan, semangat terus di dalam Tuhan. Ya, usia harusnya menjadi waktu untuk bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan rohani. Ya, usia juga merupakan kesempatan untuk mengenal dan melayani serta memuliakan Tuhan. Ya, usia tua ya adalah masa untuk menuai juga. Kalau kita memang menaun. Oleh sebab itu sepanjang hidup kita belajarlah untuk menabur supaya di usia tua kita bisa menuai dan bahkan memberikan warisan. Makanya judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan adalah usia apa? Iman, hikmat, dan warisan. Setiap orang akan mengalami itu. Mengalami masa-masa itu. Ya kecuali yang sudah keburu dipanggil Tuhan. Tapi sebagian besar akan mengalami. Oleh sebab itu usia hidup kita yang tadi saya bilang terbatas. Kita harus gunakan dengan bijak. Kita harus gunakan dengan bijak. Mazmur bilang apa? Hanya usia itu kita itu hanya 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Tapi banyak kesusahannya. Mulai terasa Pak ya. Kakinya udah mulai ditekuk susah. Doanya sekarang nggak berlutut lagi. Duduk. Ya, pegel. Soalnya kalau udah berlutut susah berdiri.
Ya itu usia. Tetapi ada satu kisah kalau kita gunakan dengan baik, ya akan menjadi berkat yang luar biasa. Orang yang sudah tua rambutnya putih itu juga menunjukkan bahwa dia bijaksana. Ada seorang tua yang bisa dijalankan. Ada seorang tua yang terlihat lutut, ya karena sudah nggak bisa berlutut lagi. Ya, dia pegang Alkitab dan dia berdoa. Ya, satu saat, nah ini orangnya itu namanya katanya Bapak Yosua, namanya saya. Ya, umurnya 82 tahun. Tubuhnya sudah lemah tapi hatinya kuat. Satu saat seorang remaja bertanya, "Pak, Bapak kan sudah cukup tua, kok masih rajin ke gereja ya? Kok repot-repot? Udah mending juga di rumah enak kan?" Gitu. Tapi Pak Yosua bilang sambil tersenyum, "Usia boleh lanjut, tetapi kasih kepada Tuhan tidak ada tanggal kadaluarsanya." Kalau kita beli barang ada tanggal kadaluarsa ya. Usia kita tidak boleh ada tanggal kadaluarsanya. Kasih kita kepada Tuhan tidak boleh ada tanggal kadaluarsanya. Ingat itu. Ya, aku mungkin sudah tidak bisa lagi berlari, menari-nari tadi ya, nyanyinya menari-nari dan sebagainya. Tetapi aku masih bisa berjalan bersama Tuhan. Dengan cara apa? Mendoakan setiap jemaat yang ada. Hamba Tuhan perlu dukungan orang-orang seperti itu. Ketika hamba Tuhan maju berkhotbah, perlu orang yang berdoa, mendoakan supaya khotbah itu bukan hanya didengar dari telinga kiri, kawal dari telinga kanan, tapi masuk di dalam hati. Firman Tuhan yang mengubah hidup. Ya, oleh sebab itu hidup yang berdampak itu tidak diukur dari angka usia, tetapi dari kesetiaan kepada Tuhan. Setia melayani. Selama masih diberi nafas oleh Tuhan, kita bisa mengasihi, mendoakan, dan menjadi terang. Karena kita dipanggil menjadi terang Tuhan. Ya, usia boleh menua, tetapi iman harus tetap menyala. Semangat saudara. Haleluya, ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan akan senantiasa yang memberikan kepada kita semangat. Kalau kitanya juga mau semangat di dalam Tuhan, ya. Biarlah kita sudah melihat soal usia. Kita juga ketika usia bertambah, kita harus memiliki iman yang juga terus bertumbuh menjadi dewasa. Seperti iman siapa? Siapa ini ya? Abraham, yang sampai dia mau mengorbankan anaknya. Yang secara logika nggak mungkin. Ini adalah anak perjanjian, anak yang Tuhan mau supaya Abraham bisa berkembang banyak di dunia ini. Tapi anak satu-satunya baru berapa tahun? 14 tahun kurang lebih diminta oleh Tuhan untuk dikorban. Tapi iman Abraham sampai pada titik kalau Tuhan bisa memberikan dia, kalaupun anak ini mati, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia bisa menghidupkan, dan dia lakukan itu. Iman yang sehat, itulah iman yang dimiliki oleh siapa? Abraham. Satu iman yang diberikan kepada Abraham secara individual. Tuhan mengenal satu persatu kehidupan kita. Oleh sebab itu orang-orang percaya. Tuhan bilang jangan pernah menghakimi. Jangan pernah bilang imanmu cetek. Kalau saya lihat dari pengalaman, kadang-kadang kita beriman dalam satu hal, tapi kita harus belajar beriman lagi di dalam hal lain. Jadi jangan pernah bilang karena iman ini adalah atau diberikan Allah secara individual. Dan hal yang paling penting, iman kita haruslah kepada iman yang
tertuju kepada Tuhan yang benar. Itu iman yang sehat. Dan iman kita pun harus terus bertumbuh. Mau? Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ikuti saja. Ikuti saja. Mengalir. Seperti Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah kita mau mengikutinya. Ya. Dan usia bertambah, iman bertumbuh, tentu hikmat pun akan bertambah. Biasanya hikmat itu berjalan, bertambah kepada seseorang sejalan dengan usia. Ya, kalau bicara hikmat kita ingat Salomo. Luar biasa. Ketika dia diperhadapkan, mana pilihan? Ini anaknya siapa? Si A, si B. Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa? Penggal anak itu. Karena dia tahu seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya mati. Itu hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Hikmat yang benar adalah berasal dari Tuhan. Walaupun mungkin itu juga timbul dari wawasan kita, banyak belajar. Tetapi yang utama, Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Dan itulah hikmat yang sejati. Ya, dan Tuhan mau hikmat kita ini dipakai untuk kerajaan surga. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berbuah dan berlipat ganda pekerjaan Tuhan yang ada. Itu harus berlipat ganda. Karena anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan yang punya hikmat yang sejati dari Tuhan. Dan hikmat itu adalah diberikan kepada orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena hikmat memberitahu kepada kita mana hidup yang benar dan yang tidak. Ada bedanya antara Simson dan Yusuf. Dua orang ini punya tantangan yang sama. Seorang wanita. Simson, orang yang diurapi Tuhan, Allah. Tetapi Simson tidak beriman. Malah dia masuk dalam jebakan Delila. Memang akhirnya Tuhan membuat baik di akhir hidupnya. Dia bisa membunuh orang Filistin lebih banyak daripada ketika dia hidup. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yusuf, dia tinggalkan, dia lari, dia tinggalkan perempuan itu. Walaupun dia harus menderita, masuk penjara. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia bisa masuk istana Firaun untuk kemudian menjadi orang yang menyelamatkan orang Israel, orang Mesir, orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan berkat, tidak kelaparan. Itulah hikmat. Ya, jadi Tuhan ingin kita memiliki hikmat itu. Saya yakin semakin tua pasti Tuhan berikan lebih banyak hikmat. Ya, pengalaman hidup Bapak, kesusahan yang Bapak hadapi, Tuhan ganti dengan hikmat dari surga. Amin. Yang satu lagi, setelah kita memiliki usia yang Tuhan berikan, mungkin panjang, ya kita nggak tahu juga kapan kita akan selesai. Kemudian iman yang terus bertumbuh, hikmat yang terus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti yang mana yang benar dan yang salah. Mungkin kita, dan bukan mungkin, itu merupakan harta yang harus kita wariskan. Bukan harta ini, saudara. Mungkin kita sebagai manusia sudah memiliki rumah yang luar biasa, besar, mewah, dengan mobilnya yang mewah ada di rumah itu. Mungkin kita memiliki ladang yang cukup luas,
Mungkin kita punya usaha pabrik, industri, punya usaha mall dan sebagainya. Punya emas. Semua itu memang bisa diwariskan. Betul. Tapi Amsal bilang, Amsal 19 ayat 14 dikatakan apa memang? Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Memang itu warisan. Tetapi semua itu akan bisa hancur dalam sekejap. Tapi yang lebih berbahaya lagi, bukan hartanya yang hilang, yang hancur, yang dibawa misalnya karena gempa, terus ketipu orang. Ada satu hal. Apa? Harta itu bisa membuat anak kita tertidur, bahkan menjadi anak yang rusak. Gampang. Mungkin kita sebagai orang tua mau mencarinya, waduh, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Tapi begitu anak kita meninggal, anaknya terima itu, wah enak bisa. Hidupnya seenaknya, hancur. Oleh sebab itu, memang itu yang orang di dalam Amsal 13 ayat 22 juga dikatakan apa? Orang baik memang meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang. Cuma ingat, harta dunia itu bisa habis dalam sekejap, bahkan bisa bisa membuat atau merusak keturunan kita. Yang paling penting yang diwariskan apa? Warisan iman. Seperti tadi siapa? Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari neneknya Lois dan ibu Yuni. Biarlah kita mewariskan itu. Ya, kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, saudara. Usia kita berapa, tapi mulailah. Kita hidup dengan iman yang terus bertumbuh. Hidup dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kemudian kita punya warisan untuk dibagikan. Kita menjadi orang yang hebat. Ya, kita bisa, atau kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Mulailah sekarang. Lanjut. Saudara lihat, ada dua perbedaan dari 1.200 orang keturunan dari dua orang. Yang satu namanya siapa? Yonatan Edward. Dia seorang gembala sidang, seorang teolog, seorang pengkhotbah, seorang rektor. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah yang namanya adalah Mark Juk. Dia seorang pemabuk, pecandu. Ya, obat-obat terlarang. Lihat keturunan. Lihat keturunannya. Kalau kita lihat semua orang atau keturunan dari si Mark Juk ini adalah orang-orang yang gak benar. Bahkan ada seorang pembunuh, 7 orang pembunuh dikatakan. Ya, tetapi ya, Yonatan Edward semuanya luar biasa. Bahkan satu menjadi Wapres Amerika Serikat. Itu karena si Edward ini luar biasa sudah mewariskan sesuatu yang baik dalam hidup. Karena anak-anak melihat keteladanan itu. Iman bukan hanya kata-kata. Seringkali kita bicara itu hanya asal bicara. Karena mungkin kita memiliki pengetahuan. Secara Alkitab, hamba Tuhan banyak dituntut hati-hati. Keteladanan iman ini yang diperlukan.
Ada nilai-nilai rohani dasar, dasar rohani, nilai dasar rohani yang bisa diwariskan. Pertama, kekudusan. Hiduplah kudus. Sebagai hamba Tuhan dituntut kekudusan. Kasih. Kemudian ketaatan. Rasa hormat. Kelemah lembutan, kedewasaan, disiplin, hikmat, tanggung jawab, dan kekuatan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi segala persoalan. Saya yakin jemaat di sini pun melihat Bapak. Betul Pak? Hidup hamba Tuhan itu sebagaikan di akuarium. Dan ini juga perlu doa dari jemaat. Banyak tantangan yang akan dihadapi hamba Tuhan. Tanpa doa-doa yang tulus, hamba Tuhan bisa saja jatuh. Banyak hamba Tuhan jatuh ketika dia ada di atas. Karena dia lupa siapa dirinya. Bagaimana dia harus menjaga kehidupannya. Nilai-nilai hidup yang juga dia harus wariskan. Bukan saja kepada anak-anaknya, tetapi juga kepada jemaat dan keluarganya. Bahkan ke semua orang yang dia temui. Doakan hamba Tuhan. Supaya dia tetap kuat melayani Tuhan. Mau? Jemaat mau? Doakan hamba Tuhan. Karena dia mengasihi saudara. Saudara juga harus mengasihi hamba Tuhan. Sebab itu kita juga harus ingat dalam hidup kita. Ketika satu kali ya di satu tempat, di satu buah gereja ada sebuah peti mati di mana terasa suasana hening, kedukaan, tangisan, kemudian kata-kata pendeta. Biasanya orang yang sudah meninggal mulailah ya, oh ini baiknya ini ingat semua. Tapi seringkali kata-kata itu menjadi klise, hanya sebuah kata-kata. Ada satu hal yang harus kita ketahui. Apa yang kita dengar dari kata-kata anak-anak kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Sudahkah kita mempengaruhi hidup mereka lebih baik? Bayangkan kalau orang itu adalah kita. Ada di sebuah peti mati yang kita nggak tahu kan. Dan kita akan mendengar anak-anak kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita berbicara tentang siapa kita, bagaimana kita mempengaruhi hidup mereka. Kesan keluarga tentang pengaruh kita itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Berikanlah warisan yang baik. Itu berat, tapi kita yakin ada penyertaan Tuhan. 25 tahun Tuhan sertai gereja ini. 55 tahun Tuhan sertai Bapak. Apapun yang Bapak alami, apapun yang gereja Bapak alami. Yakin kalau sampai ada saat ini, itu karena apa? Penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Anugerah-Mu di anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu Tuhan.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Harus naik ya, harus naik ya. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan